Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Niantiara Novansa, NIM 23020 1191401008. Nah, di sini saya ingin sedikit berbagi mengenai cara pembuatan donat serta fenomena yang terjadi selama proses pembuatan. Nah, dalam percobaan kali ini akan digunakan 1 sendok teh ragi dengan perlakuan fermentasi pada suhu dingin. Donat sendiri merupakan produk pangan ringan yang berbahan dasar tepung terigu, kemudian difermentasi oleh ragi. Umumnya donat memiliki bentuk bulat dengan lubang di bagian tengahnya. Nah, intensitas warna pada donat bergantung pada lama penggorengan, suhu penggorengan, dan komposisi bahan yang digunakan. Kira-kira siapa ya yang ingin tahu cara pembuatan donat? Nah, dalam percobaan kali ini pembuatan donat mengacu pada Desita dan Ciwitriani 2019. Namun saya membuatnya dengan setengah resep. Semakin penasaran kan bagaimana cara pembuatannya? Yuk simak video berikut ini. Alat-alat yang digunakan dipersiapkan seperti mixer, teflon, sendok, timbangan, baskom, kulkas, gelas ukur, dan kompor. Selanjutnya, siapkan semua bahan, kemudian masukkan ke dalam wadah, diantaranya 300 gram tepung terigu, garam secukupnya, 40 gram gula pasir, 37,5 gram margarin, 2 butir telur, 1 sendok teh ragi sesuai perlakuan, kemudian 1,5 sendok susu kental manis, dan yang terakhir adalah air hangat sebanyak 125 ml. Kemudian kita uleni hingga 20 menit dan setelah kalis kita tutup dengan kain basah dan kemudian diinkubasi dalam suhu refrigerasi selama 30 menit. Setelah itu adonan diambil dari kulkas. Adonan yang telah mengembang diuleni atau dipipihkan kembali dan dilakukan pencetakan menjadi bulat. Setelah itu adonan difermentasi kembali di dalam kulkas selama 30 menit. Setelah 30 menit, adonan kemudian dilubangi bagian tengahnya dan digoreng pada minyak panas selama kurang lebih 3 menit hingga berwarna kecoklatan. Setelah itu, donat siap untuk disajikan. Nah, setelah kita membuat donat, kita akan tahu bagaimana karakteristik organoleptiknya. Yang pertama, yuk kita bahas tentang warna donat. Jadi, donat setelah mengalami proses penggorengan akan berubah warna menjadi kecoklatan. Hal ini karena adanya reaksi antara asam amino dengan gula pereduksi yang menyebabkan terjadinya reaksi Maillard atau reaksi pencoklatan non-enzimatis. Kemudian yang kedua ada aroma. Jadi aroma pada donat didominasi oleh aroma alkohol hasil fermentasi. Selain itu, aroma donat juga dapat dipengaruhi oleh adanya senyawa volatil yang ada pada setiap bahan yang digunakan. Yang ketiga ada rasa. Donat yang dihasilkan memiliki rasa kurang manis. Kenapa ya kira-kira? Nah, ini dapat terjadi karena penambahan gula yang terlalu sedikit, di mana gula dapat berfungsi sebagai pemberi rasa manis pada donat. Selain itu, gula juga dapat berfungsi sebagai substrat untuk ragi dalam melakukan metabolisme. Rasa pada donat juga disumbang oleh garam yang menimbulkan rasa asin dan gurih. Selain itu, ion-ion yang terbentuk dari garam akan memperkokoh ikatan protein sehingga terbentuk adonan yang elastis. Karakteristik organoleptik yang terakhir ada tekstur. Jadi donat yang dihasilkan memiliki tekstur empuk, namun apabila dibiarkan terlalu lama akan mengeras. Kira-kira kenapa bisa empuk ya? Nah, jadi penjelasannya begini. Adanya proses fermentasi oleh ragi menyebabkan terbentuknya gas CO2. Kemudian gas CO2 ini terperangkap dalam adonan karena adanya gluten yang terdapat pada tepung terigu. Gas CO2 ini menyebabkan terbentuknya pori-pori dalam adonan sehingga donat menjadi empuk. Tekstur donat yang agak keras dapat disebabkan oleh kurangnya penambahan air dan margarin. Selain itu, penambahan tepung terigu yang terlalu banyak juga dapat menyebabkan donat menjadi keras. Nah, setelah kita membuat donat, kalian tentu penasaran kan fenomena apa saja yang terjadi selama proses pembuatan. Yang pertama, pada saat proses pengulenan atau pencampuran. Pengulenan dengan menggunakan mixer
dapat menyebabkan semua bahan menjadi tercampur rata dan homogen. Selain itu, pada saat pengulenan akan terbentuknya jaringan gluten akibat penambahan tepung terigu dengan air. Pembentukan jaringan gluten yang sempurna ditandai dengan adonan yang menjadi kalis. Setelah menjadi kalis, akan dihentikan proses pengulenan. Pada proses ini juga terdapat peran dari telur, di mana kuning telur mengandung lecithin yang berfungsi sebagai emulsifier sehingga adonan menjadi lebih homogen. Selain itu, telur juga berfungsi dalam proses aerasi sehingga adonan menjadi mengembang secara sempurna. Fenomena yang kedua terjadi pada saat proses fermentasi. Selama proses fermentasi, ragi yang ditambahkan akan mengubah gula menjadi alkohol dan CO2 yang mempengaruhi pengembangan volume adonan dan terciptanya flavor. Gula yang digunakan dapat berasal dari gula pasir atau pecahan pati yang terdapat pada tepung terigu yang telah diubah menjadi glukosa. Fenomena yang ketiga dapat terjadi pada saat proses penggorengan. Seperti yang telah dijelaskan bahwa proses penggorengan akan mengubah warna donat menjadi kecoklatan. Hal ini terjadi karena adanya reaksi Maillard yang merupakan reaksi pencoklatan non-enzimatis akibat reaksi antara gugus amin pada protein dengan gula prereduksi yang membentuk polimer pigmen kecoklatan yang tidak larut. Kalian kira-kira penasaran tidak faktor apa saja yang dapat mempengaruhi daya kembang donat? Nah, penasaran kan pastinya? Yuk kita simak penjelasannya berikut ini. Yang pertama, lamanya fermentasi. Semakin lama proses fermentasi, maka daya pengembangan volumenya akan semakin besar karena terbentuknya CO2 yang semakin tinggi. Pada proses fermentasi, gula oleh ragi akan menghasilkan CO2 yang kemudian ditahan oleh gluten dalam adonan sehingga terjadi pengembangan yang semakin tinggi. Yang kedua, ada suhu fermentasi. Adonan yang difermentasi pada suhu dingin akan memiliki daya kembang yang lebih rendah dibandingkan yang difermentasi pada suhu ruang. Hal ini karena pada suhu dingin, proses metabolisme ragi akan menjadi lambat sehingga daya kembangnya tidak sempurna. Nah, suhu optimum pertumbuhan ragi adalah antara 25 derajat Celcius hingga 30 derajat Celcius. Yang ketiga, ada konsentrasi ragi yang digunakan. Nah, adonan yang ditambahkan dengan 2 sendok teh ragi akan lebih mengembang dibandingkan dengan yang hanya diberi 1 sendok teh ragi. Jadi, hal ini menunjukkan bahwa semakin tinggi konsentrasi ragi yang digunakan akan mempercepat proses pengembangan dan memperbesar daya kembangnya. Hal ini dapat terjadi karena ragi dapat berfungsi untuk mengubah gula menjadi karbon dioksida sehingga dapat memperbesar volume pengembangan adonan dan mempercepat pengembangannya. Faktor yang selanjutnya yaitu kecepatan pengadukan, di mana semakin tinggi kecepatan pengadukan, maka pengembangan dan pori-pori yang terbentuk akan semakin besar. Sekian dari saya, apabila banyak kekurangan, saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.